Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 387. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Alien. Namun ada beberapa binatang alien yang mengejar Yue Chaolun. Walaupun hanya beberapa, Yue Chaolun dan lainnya berada dalam bahaya. Di saat salah satu orang akan diterkam binatang alien, tiba-tiba sebuah serangan langsung melesat dan memenggal binatang alien itu. Serangan itu adalah serangan gabungan dari Jiruyu, Chen Xixi, dan Yukiansu. Yue Chaolun dan lainnya terkejut di saat melihat ketiga wanita cantik datang menyelamatkannya. Apa yang kalian lakukan? Cepat pergi ke tempat yang aman. Jika Qin Chen terluka karena menyelamatkan kalian, saya tidak akan melepaskan kalian, kata Yukiansu. Kemudian dia menoleh ke kedalaman aula dan melihat Qin Chen dengan khawatir. Jiruyu dan Chen Xixi juga memandang ke arah Qin Chen dengan khawatir. Setelah menemukan tempat yang aman, Yue Chaolun, Jia Yi, dan murid-murid Bloodline Holy Land mulai bersila dan memulihkan diri. Saat ini mereka semua luka parah. Untungnya Bloodline Holy Land sangat kaya. Setiap orang memiliki pil obat dan harta penyembuhan yang membuat pemulihan diri mereka menjadi semakin cepat. Saat ini di kedalaman aula nampak Qin Chen dikelilingi oleh banyaknya binatang alien. Mungkin ada ribuan binatang alien. Tuan, mari kita sama-sama membunuh binatang-binatang sumber ini, kata skeleton cabang. Dia bersemangat karena binatang sumber sangat bagus untuk meningkatkan kekuatannya. Iblis Mokara di sisi skeleton cabang juga sangat bersemangat. Tidak perlu, kata Qin Chen. Pada awalnya dia ingin mengeluarkan skeleton cabang dan iblis Mokara. Namun setelah melihat benih parasit yang semakin menakutkan, Qin Chen berubah pikiran. Binatang-binatang ini akan sangat baik untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Segera Qin Chen menyimpan pedang karat misterius. Untuk meningkatkan tubuhnya, maka Qin Chen harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk bertarung. Dengan tangan kosong, tanpa menggunakan senjata, tanpa jurus apapun, tanpa bloodline guntur, murni hanya menggunakan tubuhnya saja. Apa yang akan dilakukan oleh Tuan? Gumam skeleton cabang. Saat ini Qin Chen mengaktifkan tubuh suci abadi dengan ekstrim, mengepalkan tinju dan menghantam binatang-binatang alien tanpa menggunakan kekuatan apapun. Walaupun pertahanan tubuh suci abadi level 7 sangat kuat, akan tetapi di bawah serangan banyaknya binatang alien, jejak cakar banyak muncul di tubuh Qin Chen. Seketika Qin Chen memuntahkan darah, namun Qin Chen pantang menyerah. Di bawah pukulannya sudah tidak terhitung berapa banyak binatang alien yang Qin Chen bunuh. Qin Chen terus melatih dan melunakkan tubuhnya dan terus-menerus diserang binatang alien. Di sisi luar aula terlihat Jiruyu, Chen Xixi, dan Yukiansu yang memandang ke kedalaman aula. Tidak terlihat apapun, tapi raungan gemuruh dan pertempuran masih dapat ketiganya dengar. Sudah 1 hari, mengapa Qin Chen belum keluar? Bahkan jika Qin Chen kuat, esensi sejatinya pasti sudah habis. Tidak. Aku sudah tidak tahan lagi, kata Yukiansu. Dia tidak bisa menunggu seperti ini. Dia berani mengambil resiko. Bahkan jika harus mati bersama Qin Chen, dia juga siap. Karena kamu sudah tidak tahan, kenapa tidak masuk saja? Ya, saya juga heran. Mengapa orang itu selalu suka membahayakan dirinya sendirian? Jiruyu dan Chen Xixi juga berkata. Segera ketiganya akan bergegas ke kedalaman aula. Tuan Yue Chaolun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Jia Yi. Tuan Qin menyelamatkan kita dan dia sekarang terjebak di kedalaman aula. Saya akan membantunya. Semua orang belum selesai memulihkan diri. Kamu jagalah mereka di sini, kata Yue Chaolun seraya akan bergegas.
Namun di saat Yue Choulun bergegas, Jia Yiyi juga bergegas mengikutinya. "Jia Yiyi, apakah kamu tidak mendengarku?" "Tuan Yue Choulun, mereka semua sudah dalam posisi aman. Apa yang harus dijaga? Orang itu sekarang terjebak di aula karena menyelamatkan kita. Sebagai orang suci Bloodline Holy Land, saya tidak bisa hanya diam saja," kata Jia Yiyi. Akhirnya Yue Choulun hanya bisa membiarkan Jia Yiyi untuk ikut bersamanya. Segera keduanya masuk ke dalam aula. Setelah masuk, Yue Choulun melihat ketiga Jiruyu yang nampak gelisah. Dan di kedalaman aula, samar-samar dia melihat Qin Chen yang bertarung tanpa menggunakan kekuatan apapun, hanya menggunakan tubuhnya. Mungkinkah Tuan Qin sedang berlatih? Ya, itu jelas sedang mengasah sesuatu, kata Yue Choulun. Apa? Tuan Qin berlatih? Tetapi dia berlatih dalam situasi hidup dan mati. Luar biasa, kata Jia Yiyi. Dia terkejut. Sesaat Yue Choulun melihat Jiruyu, Chen Xixi, dan Yu Qianzu yang akan maju ke kedalaman aula. Lalu Yue Choulun menghentikan ketiganya. "Dasar orang tidak tahu terima kasih. Qin Chen telah menyelamatkanmu. Sekarang Qin Chen terjebak di dalam. Apakah kamu tidak akan menyelamatkannya?" kata Yu Qianzu. "Ketiganya, bukannya saya menghentikan ketiganya. Tapi sepertinya saat ini Tuan Qin sedang dalam pencerahan tiba-tiba. Jika kalian maju seperti ini, kalian hanya akan menghancurkan pencerahannya. Tolong pikirkan lagi," kata Yue Choulun. "Pencerahan tiba-tiba?" Ya, dengan kemampuan Tuan Qin, dia dapat dengan mudah keluar, tetapi dia tidak melakukannya. Saya menduga bahwa dia sedang mengasah kekuatannya dan berada dalam pencerahan, kata Yue Choulun. Dia sangat yakin Qin Chen sedang menggunakan binatang alien ini untuk mengasah kemampuannya. Ketiga Yu Qianzu melihat ke arah Qin Chen dengan hati-hati dan mendapati Qin Chen tidak mengeluarkan kekuatan apapun, bahkan pedang karat, skeleton cabang, dan iblis Mokara. Hal ini membuat ketiganya ragu dan mulai mempercayai apa yang dikatakan Yue Choulun. Qin Chen di situasi seperti ini, benarkah dia masih berkultivasi? Kata Yu Qianzu. Dia sedikit terkejut. Jiruyu dan Chen Xixi juga terkejut. Tiba-tiba mereka teringat pada saat di warisan pedang iblis. Qin Chen yang pada awalnya mereka berdua remehkan dan dipandang sebelah mata, namun mampu mengaktifkan pedang dao tertinggi. Sekarang mereka tahu Qin Chen hanya orang gila. Dihadapkan dengan banyaknya binatang alien, dia malah berkultivasi di dalam hidup dan mati. Bahkan jika jenius di Wuyu dihadapkan dengan situasi seperti itu, dia tidak akan memilih untuk berkultivasi. Pada saat ini, Qin Chen mulai sadar dari pencerahannya dan merasakan tubuh suci abadinya meningkat. Sesaat Qin Chen juga merasa bahwa tubuh suci abadi dan tubuh luar angkasa dapat disatukan, namun ini belum waktunya. Pada saat ini Qin Chen juga merasa tinjunya semakin ganas. Dalam satu pukulan, beberapa binatang alien langsung jatuh, hanya meninggalkan banyaknya kristal darah. Tinju Qin Chen menjadi sangat kuat. Melihat itu, binatang-binatang alien nampak ketakutan. Tiba-tiba salah satu binatang meraung. Disusul kemunculan sebuah lubang. Semua binatang alien yang masih tersisa masuk ke lubang itu. Qin Chen mengejarnya. Namun tiba-tiba lubang itu langsung tertutup kembali. Setelah itu Qin Chen tidak mengejarnya. Saat ini dia sudah kelelahan karena pertempuran gila sebelumnya. Qin Chen kemudian bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Qin Chen. Setelah binatang-binatang itu pergi, ketiga Yu Qianzu datang ke sana. Di saat melihat Qin Chen terluka dan berlumuran darah, mereka menjadi khawatir. Banyak sekali kristal darah. Apa? Banyak sekali kristal darah? Ada hampir 2000 kristal darah. Bagaimana ini bisa dilakukan? Dengan kata lain, Tuan Qin hampir membunuh 2000 binatang alien, kata Yue Choulun. Dia dan Jia Yiyi menghirup udara dingin, wajahnya terkejut. Kemudian keduanya mengumpulkan kristal-kristal darah itu untuk diberikan kepada Qin Chen. Beberapa waktu kemudian Qin Chen selesai memulihkan diri dan membuka matanya. Melihat itu, Yue Choulun langsung memberi hormat dan bergerak maju. Tuan Qin,
Saya Yue Choulun. Ini adalah Jia Yiyi. Kami semua berasal dari Bloodline Holy Land Wuyu. Kami semua sangat berterima kasih karena Tuan Mudakin telah menyelamatkan kami. Saya, Yue Choulun, seumur hidup tidak akan melupakannya, kata Yue Choulun. Ternyata kamu adalah dari Bloodline Holy Land, kata Qin Chen. Ya, Tuan Qin, saya adalah penatua dalam dari Bloodline Holy Land, kata Yue Choulun. Oh, saya ingin tahu, penatua bagian apa Tuan Yue Choulun ini? Bagian keuangan, hukuman, personal, penjadwalan, atau pribadi, kata Qin Chen. Di kehidupan sebelumnya, Qin Chen adalah penatua kehormatan dari Bloodline Holy Land. Qin Chen memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari Bloodline Holy Land. Mendengar pertanyaan Qin Chen, Yue Choulun dan Jia Yiyi cukup terkejut karena Qin Chen mengetahui urusan penatua dalam Bloodline Holy Land. Ini sedikit tidak bisa dipercaya karena keluar dari mulut seorang bocah yang hanya berasal dari domain Papillon Pil bawah. Tuan Qin, saya adalah penatua pribadi. Kemudian Yue Choulun mengeluarkan sebuah token. Ini adalah token penatua dalam saya. Di masa depan, jika Tuan Mudakin membutuhkan bantuan saya, Tuan Mudakin bisa menghubungi saya di Bloodline Holy Land manapun di domain bela diri. Saat itu, jika saya bisa melakukan yang terbaik, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Mudakin, kata Yue Choulun. Kemudian Qin Chen mengambil token itu seraya tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana Tuan Yue Choulun bisa terjebak di sini, kata Qin Chen. Kemudian Yue Choulun menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Saya tidak tahu siapa orang berbaju hitam itu, apakah Tuan Mudakin mengetahuinya? Qin Chen akan mengatakannya, namun karena ada banyak orang, Yue Choulun memerintahkan murid-murid Bloodline Holy Land untuk pergi beristirahat di sekitar. Setelah itu kemudian Qin Chen berkata, orang-orang berbaju hitam itu dari Istana Penegak Hukum. Apakah kamu yakin? Yue Choulun dan Jia Yiyi terkejut. Ya, mereka memang dibawa oleh Istana Penegak Hukum. Akan tetapi mereka sebenarnya adalah orang-orang dari Istana Berkabut, kata Qin Chen. Apa? Yue Choulun dan Jia Yiyi lebih terkejut. Istana Berkabut samar-samar disebut sebagai pengaruh nomor 1 di daratan. Apa tujuan mereka melakukan ini? Kata Yue Choulun. Teknik terlarang kepemilikan tubuh yang dipakai orang berbaju hitam itu sangat langka. Tidak sembarang manusia yang bisa melakukannya. Jika saya tidak salah, mereka juga adalah ras alien, kata Qin Chen. Apa ras alien? Jika itu benar, berarti Istana Berkabut dan Istana Penegak Hukum berkolisi dengan ras alien. Ini masalah yang sangat serius. Apakah Tuan Mudakin memiliki buktinya? Kata Yue Choulun. Karena masih tidak ada bukti, makanya kalian berdua tidak boleh mengatakan hal ini kepada siapapun. Berpura-puralah dan selidiki kebenaran ini secara diam-diam. Setelah keluar dari alam Yukuno, terserah kalian mau mengatakannya kepada Tuan Bloodline Holy Land atau tidak, kata Qin Chen. Untuk berjaga-jaga, Qin Chen menetapkan sumpah surgawi kepada Yue Choulun dan Jia Yiyi agar tidak mengatakan ini kepada siapapun. Ayo pergi. Segera kelompok Qin Chen dan kelompok Yue Choulun pergi lebih jauh masuk ke kedalaman istana. Mereka semua terus berjalan. Sepanjang jalan nampak Jia Yiyi terus memandangi Qin Chen secara diam-diam. Dia ingin mendekat namun tidak berani karena ada 3 wanita cantik di sisinya. Apalagi hubungan ketiganya dengan Qin Chen sepertinya lebih dari teman. Apalagi entah itu Jiruyu, Chen Xixi, dan Yukiansu, identitas dan status ketiganya tidak ada yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Dia juga harus mengakui Qin Chen memang sangat tampan, apalagi bakatnya sangat menantang langit. Pantas secara bersamaan disukai 3 wanita cantik. Di sisi lain melihat Jia Yiyi yang sepanjang jalan memandangi Qin Chen, Yue Choulun menghela napas dalam. Jia Yiyi adalah orang suci Bloodline Holy Land, cerdas, pintar, berbakat, cantik. Sangat sedikit laki-laki yang dapat dilirik olehnya. Tapi sekarang dia melirik Qin Chen. Yue Choulun juga memiliki kesan yang baik terhadap Qin Chen. Dia tidak pernah melihat seseorang dari identitasnya. Walaupun Qin Chen hanya dari Papillon Pil bawah, tapi dia harus mengakui kemampuan dan bakat bawaan Qin Chen sangat menakutkan.
Sementara, walaupun Jia Yi adalah orang suci Bloodline Holy Land, tetapi itu karena dia adalah anak dari wakil tuan Bloodline Holy Land, Jia Sunbo. Akan tetapi Jia Yi bisa sampai ke titik ini itu juga karena usahanya sendiri. Sebenarnya masa lalu Jia Yi sangat tragis, dan ibunya juga sudah mati. Dan Jia Yi selalu menyalahkan ayahnya, Jia Sunbo, atas kematian ibunya. Hal ini membuat Yue Chowlun sangat prihatin kepada Jia Yi. Dan sekarang Jia Yi sepertinya menyukai Qin Chen. Yue Chowlun pasti akan membantunya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.